Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas Studi Amerika Serikat A3. Kami berasal dari kelompok pro atas relevansi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Kelompok kami beranggotakan saya Deva Diah Nenanta dengan NIM 20091010101087. Lalu Galung Pergi Amata dengan NIM 200910101005. Saya Selarisita dengan NIM 200910101014. Oke, nah stay tune untuk video kami selanjutnya. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin mengapa Amerika Serikat masih signifikan di kawasan Asia Timur. Jadi terdapat 3 alasan penting. Jadi yang pertama, Amerika Serikat menganggap bahwa stabilitas di kawasan Asia Timur itu masih sangat penting. Yang kedua, dimulai pada tahun 1990, Amerika Serikat telah mendominasi kawasan di Asia Timur. Dan yang terakhir, Amerika Serikat ingin menjadikan kawasan Asia Timur berfokus pada bidang militer, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, kawasan Asia Timur terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi dan politik yang masih sangat stabil, yang mana dengan karakteristik tersebut menjadikan kawasan Asia Timur memicu potensi ancaman persaingan dalam regional antar kawasan Asia Timur. Nah, berkaca dari latar belakang yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, potensi ancaman dari salah satu negara yang merupakan major power di kawasan ini hadir dari Cina. Kita semua tahu bahwa Cina itu merupakan salah satu negara yang saat ini sedang bangkit dan begitu kuat dominasinya di berbagai bidang termasuk ekonomi dan kekuatan militer. Nah, proyeksi dari potensi kekuatan militer serta ekonomi Cina yang berbahaya di kawasan ini ditunjukkan dari banyaknya anggaran militer Cina dari tahun ke tahun yang semakin menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2022, pada 4 Maret, Perdana Menteri Cina ini menyatakan sebuah proposal yang menunjukkan bahwa angka kenaikan anggaran militer Cina itu naik hingga 7% dari tahun sebelumnya, jadi 230 miliar dolar. Nah, dari angka ini menunjukkan bahwa Cina itu memiliki sebuah ambisi yang besar di kawasan regional maupun di kawasan Asia Pasifik yang nantinya akan memberikan kekhawatiran bagi negara-negara lain di kawasan. Kalau Cina ini menunjukkan taringnya dan mengganggu stabilitas keamanan bahkan di bidang perekonomian. Hal ini disebut juga dengan efek bandwagoning, di mana bandwagoning ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan regional yang sama ini memiliki kekhawatiran atas salah satu potensi yang muncul dari negara lain di kawasan yang serupa. Nah, dengan demikian, maka Cina ini menjadi musuh bagi negara lain seperti Jepang dan juga Korea Selatan yang merupakan sama-sama negara kuat nih. Maka akan ada persaingan yang menimbulkan adanya potensi konflik yang pecah dalam kawasan. Nah, hal inilah yang sebenarnya ingin di-prevent oleh Amerika Serikat, yaitu menjaga stabilitas kawasan tetap ada dengan kehadiran Amerika Serikat sebagai major power. Kekhawatiran Jepang dan Korea Selatan ini ditunjukkan dengan mereka yang juga meningkatkan alokasi dana militernya untuk memprevent ancaman dari dominasi Cina, termasuk karena Cina menunjukkan taringnya juga di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, Korea Selatan ini pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dia mengalokasikan dana sebesar 41 miliar dolar US dollar, dan sementara Jepang itu mengalokasikan senilai 51 miliar dolar US dollar. Nah, angka ini naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya seperti 2014 hingga 2018, mereka ini tidak memiliki kenaikan yang cukup signifikan, bahkan cenderung hanya di angka yang stagnan. Angka ini merupakan bentuk komitmen dari Jepang dan Korea Selatan untuk mengcounter hegemoni militer dari Cina melalui kerjasama di berbagai sektor pertahanan dan militer dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk lebih detail mengenai kerjasama Amerika Serikat dan keterlibatan Amerika Serikat ini dalam membantu negara-negara di kawasan Asia Timur menghadapi hegemoni dari Cina akan dijelaskan lebih lanjut. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat khususnya di bidang militer di kawasan Asia Timur. Oke, jadi keterlibatan Amerika Serikat khususnya di bidang militer di Asia Timur
ini terlihat dari pasca Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat ini berusaha untuk membentuk aliansi khususnya dengan Jepang dan Korea Selatan. Jadi saat ini Amerika Serikat ini diketahui memiliki 800 pangkalan militer di 80 negara yang ada di dunia. Jadi keterlibatan Amerika Serikat ini khususnya di bidang militer ini dapat dilihat dari banyaknya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, di mana Jepang ini menduduki posisi kedua dengan pangkalan militer terbanyak setelah Jerman, di mana pangkalan militernya ini berpusat di Okinawa, khususnya di Kedana. Lalu di posisi ketiga ini dipegang oleh Korea Selatan, di mana pangkalan militer Amerika Serikat itu juga sangat banyak di sana, khususnya di Camp Humphreys di Korea Selatan yang terletak di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi di sebelah selatan Seoul. Dilihat dari sisi sejarahnya, jadi kehadiran militer Amerika Serikat ini sudah berasal dari perjanjian keamanan bersama antara kedua negara yang telah ditandatangani di tahun 1960, yang mana perjanjian ini mengatur kerjasama pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat dan juga Jepang, yang bertujuan untuk menjaga regional stabilitas di kawasan Asia Timur. Lalu pada tahun 2019, Amerika Serikat dan Jepang ini melakukan kerjasama di dalam mengembangkan teknologi rudal balistik, di mana tujuannya itu untuk kepentingan pertahanan nasional kedua negara, yaitu Jepang dan Amerika Serikat, dalam menghadapi ancaman khususnya dari negara Cina dan Korea Utara. Lalu di tahun berikutnya, pada tahun 2020, Amerika Serikat menyetujui penjualan pesawat tempur F-35 ke Jepang, di mana penjualan pesawat tempur ini sebagai mitra dan juga sekutu yang merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan mereka. Lalu di bidang ekonomi, Amerika Serikat ini merupakan pasar yang strategis bagi kawasan Asia Timur. Perkembangan K-pop dari Korea Selatan ini memiliki penggemar di seluruh belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sebagai salah satu negara yang penduduknya menerima perkembangan dari kehadiran K-pop di industri hiburan. Dari tahun ke tahun, budaya K-pop ini memiliki pasar yang besar, dilihat dari penjualan album yang tinggi oleh penduduk Amerika Serikat. Nah, Blackpink, lalu ada juga Twice, TXT, dan banyak grup lainnya memiliki penjualan album yang tinggi di Amerika Serikat. Ini menunjukkan eksistensi budaya yang diterima dari Korea Selatan di Amerika Serikat, sehingga mereka memiliki pasar yang besar untuk penjualan album industri hiburannya. Nah, kita sampai di bagian akhir pada presentasi video kali ini. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan untuk menyimpulkan presentasi pada sore hari ini. Dari penjelasan video yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat masih sangat relevan dan penting untuk kawasan Asia Timur. Nah, mungkin sekian dulu presentasi video dari kelompok kami. Terus update untuk video kami selanjutnya. Bye-bye!